Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Berjumpa lagi dengan saya, Bali Bongyan. Di video ini saya akan membahas tips dan trik bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang leader yang baik, leadership. Seperti apa harusnya kita menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di sebuah tim, di satu sebuah tim yang ada mungkin di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Saya bicara di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya rasakan, dan saya mencoba merangkum, menganalisa dari semua kejadian yang saya alami. Seorang leader, kalau bicara seorang pemimpin, bagaimana sih harusnya seorang pemimpin membawakan sebuah tim menjadi pemimpin yang sukses? Pertama yang harus kita lakukan, kita harus beradaptasi. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, dengan lingkungan tim kita. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam suatu tim, kita mengerti si A, si B, si C, si D, dan yang lainnya. Bagaimana karakternya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita harusnya berbicara dengan orang yang tipikalnya berbeda-beda. Yang pertama, yang saya bilang tadi, kita harus memahami lingkungan sekitar. Kita harus paham apa dan bagaimana kondisinya. Jika kita sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak memahami kondisi lingkungan sekitar kita, kita tidak memahami bagaimana tim kita, personalnya satu persatu, sulit untuk kita akan beradaptasi. Karena kuncinya satu, pertama kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan atmosfer yang ada. Bagaimana kita menyikapinya. Jadi seorang pemimpin itu memang harus benar-benar memahami kondisi yang ada. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita. Tidak bisa kita maunya kita seperti ini. Kamu harus gini, kamu harus lakukan ini. Harus begini, begitu. Nggak bisa. Kita buat suatu iklim, suatu atmosfer seolah-olah kita ya seperti teman, seperti sahabat. Bagaimana kita dengan tim kita, kita tumbuhkan rasa solidaritas, teamwork. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa berhasil membentuk suatu teamwork? Itu tergantung dari pemimpin. Bagaimana membawa sebuah tim. Dan itu tidak gampang. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita memahami personal dari tim kita satu persatu. Itu faktor yang sangat berpengaruh kalau menurut saya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Sekali lagi, itu berdasarkan pengalaman saya. Kemudian, jika dalam satu tim kita sebagai pemimpin atau seorang leader itu terlalu memaksakan kehendak, tidak memikirkan timnya maunya seperti apa, timnya maunya bagaimana, itu akan sangat sulit sekali, teman-teman. Yang pertama yang saya bilang tadi, yang harus kita lakukan, kita harus beradaptasi dulu. Seperti apa tim ini, karakternya seperti apa tiap-tiap orang. Itu yang harus kita pelajari.
Contoh, saya kasih contoh. Seorang pemimpin ngomong aja terus. Pemimpin atau seorang leader, dia memberikan apa ya, kalau kita bilang work order atau perintah untuk kerja itu berulang-ulang. Pagi diomongin, siang diomongin, sore diomongin. Tidak perlu seperti itu. Kita cukup sekali kita beritahu ini rule-nya, ini kerjaannya, gini, hari ini kerjaannya, ini 1, 2, 3 bla 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 bla, sudah cukup. Dan jangan sekali-sekali mengulang lagi. Pagi kita kasih tahu, siangnya kita ulangin lagi. Efeknya nggak bagus buat tim. Tim itu macam-macam, orangnya macam-macam, karakternya bermacam-macam, beragam. Jika kita sering mengulang dan berulang apa yang kita perintahkan, kita ulang-ulang, tim akan menganggap itu apa ya, kalau pertama dia akan merasa bosan, pasti akan merasa bosan. Nanti lama kelamaan malas, jadi dengar suaranya aja udah malas gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita sebagai leader, sebagai pemimpin, kita harus mengerti dulu, kita maunya tim kita ngerjain ini. Kita kasih tahu kerjaannya apa, prosedurnya seperti apa, targetnya kapan. Udah gitu aja. Dan sebagai seorang pemimpin kita harus sering melakukan koordinasi, melakukan kesepakatan dengan tim. Maunya seperti apa, kita maunya kemana, tujuannya kemana, targetnya apa. Kita harus mengerti kemauan tim dulu. Kalau kita mau dimengerti oleh orang lain ya, kita harus mau mengerti terlebih dahulu orang lain. Itu kuncinya. Jika kita sudah mengerti tim ini maunya seperti apa, kita akan lebih mudah dalam arti seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Kita maunya seperti ini nggak bisa. Kita harus melalui proses musyawarah, bicara bersama, duduk bersama. Terus yang kedua, kita harus membentuk suasana yang kondusif, suasana tim yang kondusif. Gimana caranya membentuk suasana yang kondusif? Itu tadi, pertama kita harus dekat dengan tim, dekat dengan personalnya, mengerti dengan kemauannya, mengerti dengan karakternya, kita memahami karakternya. Jika kita sudah menguasai itu, semuanya akan gampang. Jika kita sudah dekat dengan tim kita, semuanya akan gampang. Tanpa disuruh, tanpa diperintah berkali-kali, kerjaan pasti selesai. Itu tipsnya. Ibaratnya kita kita punya teman atau istri atau pacar atau apapun itu. Kalau kita udah dekat dan saling mengerti, semuanya akan lancar. Semuanya perlu dibicarakan, tidak bisa mengikuti kehendak kita. Ada perintah dari atasan, kita turunkan lagi ke tim kita. Ceritakan kondisinya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Harus seperti itu. Tidak bisa kita langsung perintah gini, tidak menanyakan, nggak ada feedback gitu. Nggak ada feedback dari tim kita. Feedback itu perlu. Gunanya apa? Biar kita tahu kondisinya seperti apa sebenarnya. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa, kita akan mengetahui langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Intinya kita harus membentuk sebuah tim yang solid. Harus solid dulu, saling mengerti, saling memahami, saling mensupport. Maka teamwork akan terbentuk.
Tidak bisa kita hanya sekedar mengikuti kehendak kita, walaupun kita seorang pemimpin di situ. Tidak bisa. Bagaimana kita melakukan pendekatan biar mereka merasa nyaman, mereka merasa kalau nggak ada kita mereka sepi gitulah ibaratnya ya. Nggak ada kita mereka rindu. Bagaimana kita ngebentuk itu? Ya pertama kita harus mengerti mereka, kita harus memahami, saling support. Kalau kita sudah tahu kondisinya, tim ini tidak mau melakukan malas, seolah-olah seperti malas-malas melakukan itu, kita harus berpikir ini ada apa penyebabnya, kita perbaiki. Tidak bisa kita terus memaksain kehendak kita, tidak bisa. Itu akan gagal. Kita akan gagal membawa sebuah tim yang solid. Kuncinya ya kita harus membentuk tim yang solid terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa saling menghargai, saling mensupport tadi, maka teamwork akan terbentuk. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, kita tidak bisa berbuat sesuka kita, maunya kita, tidak bisa. Seperti itu. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti timnya, yang mau membantu timnya, yang mau mensupport timnya, yang mau melindungi timnya, yang mau membackup timnya, bukan menjadikan sebuah tim itu atau personal-personal yang ada dalam tim itu yang di bawah kepemimpinan kita itu tidak bisa kita ibaratkan mereka pembantu kita ya, bukan, tidak bisa. Mereka rekan kita, lakukanlah seperti itu. Mereka rekan kerja kita, mereka tim kita, mereka saudara kita. Tumbuhkan rasa itu, rasa persaudaraan yang kuat. Bagaimana? Sering kita berkomunikasi, sering kita melakukan ya bercanda, bergurau. Jangan setiap hari, setiap menit, setiap waktu kerjaan itu akan membuat stres tim. Kita harus pandai membaca itu semua. Kapan tim kita stres, kapan tim kita lagi kondisinya bagus, lagi on fire kalau kita bilang ya. Kapan tim kita lagi ogah-ogahan. Karena kondisi seperti itu pasti akan ada dan akan dirasakan dalam satu tim. Nah, bagaimana cara kita menanggulanginya? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Begini, begitu. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Kamu kerjakan ini. Cukup satu kali bicara. Jangan mengulang-ulang perintah. Kalau tim aja udah nggak suka dengan kita, dengan nada tim itu dengar kita ngomong aja dia udah malas. Itu udah benar-benar parah, harus diperbaikin. Dengan kata lain, kita tidak diterima sama tim kita. Itu harus diperbaikin karena tidak bisa diteruskan. Tidak akan terjadi sebuah tim yang solid. Itu sulit, sangat sulit sekali. Kecuali Anda atau kita sebagai tim leader, sebagai pemimpin, memahami itu semua. Kita perbaikin itu semua. Kita harus mengerti, kita harus pandai membaca situasi, kondisinya seperti apa. Kita harus memahami. Itu yang pertama, yang paling penting, kita harus memahami orang lain. Kita tempatkan diri kita di posisi dia. Apa yang bila perlu kita curhat, ngomong dari hati ke hati. Misal si A ini karakternya kok begini ya. Setiap diperintah dia nolak. Setiap dikasih kerjaan dia jadi diskusi dia nolak. Berarti ada sesuatu, tanda tanya. Itu yang harus dicari. Apa yang menyebabkan si A bersikap seperti itu? Apa dia punya masalah pribadi, atau lagi banyak pikiran,
Atau malah sebaliknya, kita sebagai leader, sebagai tim leader, sebagai pemimpin yang menyebabkan itu. Kita harus baca situasi seperti itu. Jadi saya ulangi sebelum saya tutup. Tim leader atau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau memahami, menyelami bagaimana timnya. Tim yang mampu mengerti kondisi timnya. Tim leader yang mampu membackup timnya. Leader yang mampu membackup timnya, yang mampu mensupport timnya, yang mampu mendengarkan, yang mampu membantu pada saat dibutuhkan. Dan leader harus berani dan berani bertanggung jawab. Leader itu yang bertanggung jawab atas pekerjaan. Leader yang bertanggung jawab atas timnya. Jika kita itu semua udah kita lakukan, kita coba memahami orang lain, kita membuat suasana lebih kondusif, dibuat seperti keluarga, saling bercengkerama, bersanda gurau, sering melakukan komunikasi, tidak cuek, tidak masa bodoh, insya Allah tim akan solid. Dan kita sebagai tim leader atau sebagai pemimpin akan sukses. Yakin dan percayalah. Kita memimpin sebuah tim itu kita bukan sendiri. Banyak orang yang kita pimpin, banyak orang yang kita bawa. Dan karakter tiap orang berbeda-beda. Itu yang harus diperhatikan. Selami itu dulu, pahami itu dulu. Jadikan mereka saudara kita. Jadikan mereka loyal sama kita. Gimana sih secara kita membuat mereka jadi loyal? Ya kita harus menservis mereka dulu. Kita harus mengerti mereka dulu. Kita harus pahami mereka dulu. Kita harus melakukan pendekatan sama mereka dulu. Kita harus sering berdiskusi dengan mereka, memahami mereka, mensupport. Itu yang terpenting. Oke? Mungkin sekian dulu tips dari saya bagaimana menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin yang baik dan yang disenangi dengan timnya. Itu yang penting. Bagaimana kita membentuk supaya tim kita senang sama kita, tim kita sayang sama kita. Dia akan merasa kehilangan pada saat kita tidak ada di dekat mereka. Pada saat kita akan resign atau kita pindah, mereka akan sangat-sangat kehilangan. Bagaimana sih caranya? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Pahami tim Anda. Jangan memaksakan kehendak Anda. Pelan-pelan tapi pasti. Oke? Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan saya berharap video ini akan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.